Analisa strategis, Prof. Ova Emilia dan kejatuhan moral Universitas Gadjah Mada. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Siapa Profesor Ova Emilia? Prof. Ova Emilia adalah seorang akademisi dari Fakultas Kedokteran UGM, lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1964. Ia menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, sejak tanggal 27 Mei tahun 2022. Ia dikenal sebagai seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, lulusan pendidikan tinggi dari dalam dan luar negeri, termasuk Australia. Ia juga bersuamikan pria berkebangsaan Korea Selatan. Di permukaan, Ova terlihat seperti figur ideal seorang akademisi, cerdas, terdidik, dan internasional. Tapi di balik latar belakang yang rapi dan prestisius itu, publik mulai membuka mata bahwa Ova bukan hanya pemimpin kampus. Ia adalah bagian dari sistem kekuasaan yang selama ini diam, menutupi, dan membiarkan kebohongan besar terus berlangsung. 2. Kasus BPR dan reputasi yang gagal. Sebelum menjadi rektor, Ova tercatat sebagai bagian dari kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripilar Atmajaya yang akhirnya bangkrut dan digugat oleh LPS karena kerugian negara sebesar 29 miliar rupiah. Gugatan ini menandakan bahwa integritas keuangan dan tanggung jawab hukum Ova sudah cacat sejak sebelum ia menduduki jabatan rektor. Tapi tidak ada langkah mundur. Justru ia terus naik. Kampus sebesar UGM dibiarkan dipimpin oleh orang yang tersangkut gugatan kerugian negara. Inilah awal tanda-tanda kehancuran UGM secara moral. Ketika jabatan tertinggi kampus tak lagi diisi oleh sosok yang bersih tanpa beban, maka seluruh arah moral institusi itu akan berbelok pelan-pelan. Dan benar saja, badai besar datang, kasus ijazah palsu Jokowi. 3. Ijazah yang dipalsukan, siapa dalangnya? Tahun 2022 hingga 2025 menjadi babak paling gelap dalam sejarah pendidikan tinggi Indonesia. Sebab masyarakat menemukan fakta-fakta mencengangkan, ijazah sarjana Jokowi diduga bukan berasal dari UGM. Bahkan, beberapa narasumber yang tak bisa dianggap remeh menyebut bahwa ijazah itu dipalsukan di Pasar Pramuka, Jakarta. 2 nama disebut berperan dalam proses itu. Anggit, ajudan Jokowi sejak ia menjabat wali kota Solo. David, ajudan lama yang masih terus menemani hingga kini. Keduanya disebut sebagai operator pengamanan dokumen palsu. Mereka diyakini terlibat dalam pencetakan ijazah palsu tersebut, dengan mencocokkan desain, tanda tangan, dan stempel seolah-olah berasal dari UGM. Laporan-laporan dari masyarakat, potongan video, hingga pernyataan tokoh politik yang keceplosan di media semakin memperkuat dugaan bahwa dokumen akademik Jokowi memang penuh rekayasa. 4. Peran Ova Emilia, penjaga kebohongan. Lalu muncul pertanyaan besar, jika ijazah itu palsu, mengapa UGM tidak membantah? Mengapa Rektor UGM justru membela? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan, Rektor UGM memilih melindungi kekuasaan, bukan kebenaran. Prof. Ova Emilia dengan cepat mengeluarkan pernyataan resmi bahwa, dokumen Jokowi lengkap dan asli. Padahal masyarakat tahu, selama puluhan tahun, tak satu pun teman seangkatan bisa membuktikan pernah kuliah bersama Jokowi. Tidak ada dokumentasi proses perkuliahan, tidak ada arsip yang terbuka. Jika Ova benar-benar ilmiah dan akademis, ia seharusnya membuka semua data mentah. Tunjukkan skripsi asli, nilai, absensi, sidang akhir, hingga surat keterangan kuliah. Tapi semua ditutup, dibelokkan, ditarik masuk ke ranah hukum untuk membungkam publik, bukan menjawab. 5. Kenapa Ova tega hancurkan UGM? UGM bukan sekadar kampus. Ia simbol integritas bangsa. Tapi ketika Ova membela kebohongan, reputasi UGM runtuh. Para mahasiswa merasa dipermalukan. Para alumni merasa dikhianati. Publik merasa jijik. Mengapa Ova tega? Karena mungkin bagi Ova, jabatan dan akses kekuasaan lebih penting daripada nilai dan kebenaran. Mungkin Ova berpikir, lebih baik kampus dianggap aman, daripada jujur dan harus melawan istana. Tapi dengan itu, ia telah menjual kehormatan akademik. Seorang rektor adalah penjaga gerbang moral. Tapi Ova justru membiarkan gerbang itu dibuka untuk menyembunyikan bangkai. 6. Apa bukti-bukti kebohongan ijazah? Publik mencatat banyak kejanggalan. Ijazah Jokowi tidak memiliki karakteristik yang identik dengan angkatan seangkatannya. Teman kuliah tidak ada yang mengenal. Skripsi tidak bisa ditemukan dalam database terbuka.
Tidak pernah ada dokumentasi foto wisuda, sidang skripsi, atau daftar nilai resmi. Terbukti foto-foto Jokowi saat wisuda, penuh editan kasar, yang dengan mata telanjang, orang mudah memahami foto itu adalah hasil editan amatir. Pernyataan politikus tentang pasar pramuka muncul secara tak sengaja, tapi justru memperkuat dugaan. Dosen yang berkali-kali, selama bertahun-tahun diakui Jokowi sebagai dosen pembimbingnya, Pak Kasmujo, sudah mengakui berulang kali dengan takut dan gemetar, bahwa yang dikatakan Jokowi, yaitu dia adalah dosen pembimbing Jokowi adalah salah. Lalu, kenapa harus dicetak di pasar pramuka? Karena di sana pusat pembuatan dokumen palsu sejak zaman dulu. Banyak aparat tahu itu, tapi tak disentuh. Inilah kejahatan lama yang hari ini meledak ke permukaan. 7. Apa dampaknya terhadap mahasiswa dan alumni? Banyak mahasiswa merasa jijik. Mereka harus mati-matian belajar, sidang, skripsi, dan pertanggungjawaban akademik. Tapi pemimpin negara justru bisa mendapatkan ijazah tanpa proses yang sah. Dan yang lebih menyakitkan, pemimpin universitas mereka malah jadi pelindung kejahatan itu. Para alumni tidak bisa lagi membanggakan alma mater. Jika ijazah bisa dipalsukan dan dilindungi oleh rektor, maka nilai-nilai kejujuran, meritokrasi, dan ilmu telah dikubur dalam-dalam. 8. Apa maksud semua ini? Prof. Ova Emilia tampaknya tidak hanya tunduk pada tekanan politik, tapi sudah menjadi bagian dari narasi politik. Dia bukan lagi pemimpin akademik, tapi pelayan kekuasaan. Sebagai rakyat, kita harus sadar bahwa kejahatan seperti ini bukan hanya soal satu orang, tapi soal sistem. Kita sedang menyaksikan matinya moral pendidikan tinggi di depan mata. Dan kita harus memilih, ikut diam demi kenyamanan, atau bersuara demi masa depan anak cucu. 9. Apa yang harus dilakukan? Buka semua data akademik Jokowi ke publik. Tidak cukup hanya pernyataan, harus dibuka hingga ke data arsip manual dan digital. UGM harus dibersihkan. Rektor harus mundur jika tak mampu lagi menjaga integritas kampus. Bentuk tim investigasi independen, bukan dari istana, bukan dari kepolisian, tapi dari akademisi, alumni, dan rakyat. Berikan ruang bagi mahasiswa untuk bertanya dan mengkritik. Jangan biarkan mereka dibungkam. 10. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak pernah mengajar kita untuk membela kebohongan. Ia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Jika kita kehilangan kebenaran, maka kita kehilangan Kristus. Dan siapapun yang menyebut diri pemimpin tapi melindungi dusta, akan ditolak oleh Kristus. Yesus tidak berdiri di pihak istana yang menindas, tapi berdiri bersama mereka yang disalib karena kebenaran. Maka, dalam kasus ini, jika Ova sungguh mengasihi kebenaran, ia harus bertobat. Jika UGM mau hidup kembali, ia harus menyerahkan diri kepada terang. Dan jika rakyat ingin Indonesia diselamatkan, jangan lagi menyembah gelar, tapi cari yang benar di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya, bukan ijazah yang menyelamatkan bangsa, tapi kebenaran yang membebaskan. Yohanes 8 ayat 32. Salam strategis untuk Indonesia yang jujur dan berani.